rakyat Indonesia itu menuntut undang-undang perampasan aset harus disahkan oleh pemerintah. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, korupsi makin merajalela. Dan repotnya, orang yang selama ini terlibat kasus korupsi, itu kayak seperti melenggang-lenggang, tidak terjadi apa-apa. Orang yang terlibat korupsi ditangkap, tapi mendapat kebebasan lagi. Ini yang menimbulkan kemarahan rakyat. Shalom, saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam Kata Hari Ini. Teman-teman, hari-hari ini kita banyak disuguhkan dengan berita yang menyakitkan ya. Dimana dari minggu kemarin sampai dengan hari ini ketika saya membuat video ini, beritanya hanya tentang seputar demo. Dan kita sudah tahu kawan-kawan, kita sudah melihat baik itu di media sosial, baik itu media live streaming, baik itu TV nasional, semua memberitakan tentang demo-demo yang terjadi di Indonesia. Mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten. Saudara, ini adalah demo yang menurut saya ini adalah demo yang paling menyakitkan. Karena barusan saya lihat ada kejadian yang sangat-sangat memilukan. Kita tahu waktu kerusuhan 1998 yaitu pasca reformasi atau masa reformasi, di mana demo pada saat itu masyarakat turun ke jalan. Saya kan waktu itu masih kecil, jadi belum tahu apa-apa. Dan saya melihat hari ini, wah, begitu hebat saudara. Banyak memakan korban. Salah satu korban misalnya adalah seorang tukang ojek online yang meninggal. Terus korban yang lain ada di Makassar, di mana 3 orang meninggal karena berada di dalam gedung DPRD yang terbakar. Kemudian belum lagi hari-hari ini sedang viral, yaitu rumah-rumah pejabat, baik itu DPR atau kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, itu dijarah. Nah, saya sampai tidak habis berpikir, teman-teman. Ini adalah ulah akibat kita salah dalam melakukan atau mengeluarkan pernyataan. Kita tahu ada 4 pejabat yang merupakan anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, saudara. Ya, salah satunya adalah misalnya Ahmad Syahroni. Dia menyebut masyarakat itu dengan kata-kata yang tidak pantas sebagai anggota DPR. Ya, saya nggak usah sebutkan kata apa, tapi teman-teman semua sudah tahu kok. Ya, jadi ini tidak pantas bagi seorang public figure, sebagai pejabat publik, lalu mengeluarkan perkataan-perkataan seperti ini. Belum lagi ya, ada seorang yang bernama Eko Patrio, dia adalah seorang pelawak yang juga seperti tidak peka dengan suara hati rakyat itu sendiri. Lalu dia mulai berjoget, ya, dia bersama dengan teman-temannya, ya, dengan menjadi DJ, lalu itu membuat masyarakat makin geram. Belum lagi ada si Uya Kuya, lalu ada si Nafa Urbach, dan masih banyak lagi ya. Terutama buat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, rumahnya juga dijarah, perhiasan-perhiasan diambil, dan berbagai macam barang berharga itu raib. Saudara, jadi ini adalah buntut kekesalan, kekecewaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Tetapi kita sebagai warga negara, khususnya anggota DPR, MPR, atau pejabat-pejabat yang ada di pusat bahkan di daerah-daerah, harus peka dengan suara hati rakyat. Dan memang ya, kalau kita tidak peka dengan suara hati rakyat, ini akan berimbas fatal bagi sistem pemerintahan Indonesia itu sendiri. Dan kemarin Bapak Presiden Prabowo sudah jumpa pers bersama dengan Ketua Umum Partai Politik. Beliau mengatakan bahwa tunjangan-tunjangan yang semula dirancangkan untuk naik bagi anggota DPR sekarang
dihapus. Kemudian ada juga pernyataan-pernyataan yang menindak tegas orang-orang yang melakukan anarkis. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan yang menurut saya adalah jalan keluar. Karena kita tahu dari sisi kita masyarakat, kita sudah mengeluarkan aspirasi kita kepada pemerintah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi korban, maka akan sangat miris ya teman-teman. Ya, contoh misalnya tukang ojek online yang dilindas oleh barakuda itu. Ya, memang dari sisi korban kita sangat sedih. Dan kita juga harus berpikir bahwa orang-orang yang menjarah rumah itu tuh sangat-sangat tidak manusiawi juga, teman-teman. Dan kita juga harus berpikir orang-orang yang menjarah rumah atau barang-barang berharga dari para pejabat itu juga tidak baik ya kawan-kawan ya. Ya biar bagaimanapun itu tidak diperbolehkan. Ya memang mereka adalah anggota DPR. Tetapi kita juga kan masih punya hati nurani. Engkau mencuri. Kasihan loh, kasihan. Saya kasihan lihat rakyat-rakyat Indonesia yang menjarah rumah para pejabat itu lalu membawa pulang barang-barang. Kasihan loh. Orang-orang di rumah itu disuguhkan dengan barang-barang yang dibilang hasil rampasan. Itu tidak akan menjadi berkat. Itu tidak akan menguntungkan. Justru itu akan merugikan kita. Apalagi Pak Presiden Prabowo sudah melontarkan pernyataan yang akan menindak tegas orang-orang yang melakukan anarkis terhadap penjarahan rumah-rumah. Dan ini juga dipertegas oleh Menteri Pertahanan Syarif Samsudin, saudara. Dan memang kalau kita lihat ini sangat miris. Cuma saya pelajari ada dua hal yang rakyat tuntut dari pemerintah. Yang pertama adalah rakyat Indonesia itu menuntut undang-undang perampasan aset harus disahkan oleh pemerintah. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, korupsi makin merajalela. Dan repotnya, orang yang selama ini terlibat kasus korupsi, itu kayak seperti melenggang-lenggang, tidak terjadi apa-apa. Orang yang terlibat korupsi ditangkap, tapi mendapat kebebasan lagi. Ini yang menimbulkan kemarahan rakyat. Jadi, rakyat menuntut bahwa undang-undang perampasan aset itu harus disahkan. Ini sudah terjadi dari tahun 2023 lalu. Bagaimana proposal yang diajukan oleh Menko waktu itu, kalau tidak salah Profesor Mahfud MD mengajukan untuk perampasan aset disahkan di DPR. Tapi sampai hari ini itu belum terrealisasi kawan-kawan. Ya, belum lagi tahun 2024 ajukan lagi proposal lewat DPR mensahkan undang-undang perampasan aset. Dan sekali lagi, itu tidak berdampak apa-apa. Dan hari ini masyarakat tetap menuntut itu. Undang-undang perampasan aset itu harus disahkan. Kalau tidak, makin banyak korupsi merajalela di bangsa ini. Itu adalah tuntutan rakyat. Dan kita lihat hari ini. Waduh, sangat miris. Ya, rumah Ahmad Syahroni itu dijarah. Kasihan. Saya lihat itu Iron Man-nya tinggal melongo dibawa sama orang, diangkut, TV diangkut semua. Sangat kasihan, ya. Inilah kemarahan masyarakat yang notabene disebabkan oleh wakil rakyatnya sendiri di anggota DPR. Itu sebabnya DPR harus PK hari-hari ini, kawan. Aduh, buat anggota DPR, ya DPRD, para pejabat-pejabat, ayolah PK dengan suara hati rakyat. Kasihan. Kalau terjadi seperti ini kan yang rugi bangsa sendiri, yang rugi masyarakat itu sendiri. Dan kita hanya bisa berdoa apa yang akan terjadi nanti. Ya. Dan saya berdoa supaya kejadian seperti ini tuh tidak terulang lagi.
Ya, kasihan loh Ibu Sri Mulyani punya rumah itu sampai dihancurkan. Lalu perhiasan-perhiasannya dibawa oleh masyarakat. Ya, ya, surat-surat sertifikat tanah dari Ahmad Syahroni semua nggak tahu dikemanakan itu. Kasihan. Ya, di sisi lain kita prihatin dengan kejadian yang dialami oleh para pejabat DPRD itu. Tetapi kita harus memperhatikan juga sisi lain dari rakyat itu sendiri. Bagaimana penderitaan rakyat? Sudah tahu rakyat menderita, tunjangan di DPRD juga dinaikkan. Waduh, ditambah lagi mereka bersenang-senang, mereka berjoget-joget, lalu dipublikasikan di media sosial. Ini yang menimbulkan kemarahan rakyat. Yang kedua, tuntutan rakyat adalah supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada dua, rakyat menuntut untuk undang-undang perampasan aset disahkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu masih banyak rakyat yang miskin, masih banyak rakyat yang menganggur, susah dapat pekerjaan, masih banyak rakyat yang belum sekolah. Ya, ini tunjangan DPR naik. Dan puji Tuhannya adalah semua sudah dibatalkan, ya. Sudah dihapuskan oleh pemerintah itu sendiri. Tapi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa anggota DPR jangan main-main dengan suara hati rakyat. Anggota DPR, pejabat-pejabat jangan main-main dengan suara hati rakyat. Ini akan menjadi miris. Ini akan menjadi bumerang bagi pejabat-pejabat itu sendiri. Dan kita bisa melihatnya hari-hari ini, kawan. Demo setiap hari. Berita setiap hari hanya untuk itu. Ya, kita lihat para pejabat yang rumahnya dijarah. Sampai menangis, melakukan permintaan maaf. Itu pun sudah melakukan permintaan maaf, tetapi tetap dijarah. Nah, itulah kemarahan warga, kemarahan masyarakat. Itu sebabnya kita harus bertindak hati-hati. Berbicara yang santun, berbicara yang baik. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Oke kawan-kawan, jadi dua hal yang dituntut rakyat dari pemerintah. Yang pertama saya lihat di media-media sosial itu adalah undang-undang perampasan aset disahkan. Yang kedua adalah rakyat meminta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke kawan-kawan, itu saja. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian.